Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 61 Inland Sea, Outer Sea. Persahabatan terkadang datang sangat tiba-tiba, itu bisa saja terjadi dalam sekejap. Hal yang sama berlaku di antara orang-orang. Beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi teman ketika mereka pertama kali bertemu. Dan persahabatan klan Suhai datang di saat yang tepat bagi Fa Hua dan Lan Ge. Ketika Susuan mengatakan itu, mulai sekarang, ketika mereka disebut sebagai tamu terhormat, semua orang Suhai di sekitarnya mengangkat tangan dan berteriak. Orang Suhai yang kuat yang tadinya masih penuh permusuhan lantas mengambil inisiatif untuk mengambil beberapa langkah ke depan, menggosok telinganya yang bercabang, dan berkata dengan tulus, terima kasih kalian berdua. Roh pohon kecil ini adalah putraku, dan aku akan menjaganya untukmu. Dia berterima kasih pada kalian semua. Hehe, Penatua Susuan, roh pohon kecilku telah bercabang di usia yang begitu muda, dapatkah itu dianggap jenius? Haha. Dia tertawa agak berlebihan. Susuan memuji, ya, itu karena pemuda ini. Meskipun itu adalah jenius buatan, seharusnya tidak ada masalah. Jadi saya katakan, keduanya adalah bangsawan Suhai kita. Jika penyembuhan tadi bisa dilakukan, itu baik. Jika bisa ditingkatkan, maka itu adalah hal yang paling baik. Hahaha. Pria parubaya yang kuat itu tertawa lebih bahagia, dan bahkan sedikit menari bahagia. Meskipun Fa Hua dan Lan Ge tidak mengerti mengapa roh pohon kecil itu bisa dianggap jenius, mereka tahu bahwa kali ini seharusnya menjadi berkah tersembunyi, setidaknya mereka telah memenangkan pengakuan dari orang-orang Suhai di depan mereka. Susuan datang ke Fa Hua dan berkata, pertama-tama, atas nama klan, aku ingin mengucapkan terima kasih kepadamu. Aku telah menyampaikan permintaan kalian untuk perjalanan ke klan ini, dan itu akan memakan waktu sekitar 3 hari untuk dijawab. Sebelum itu, aku ingin meminta kalian untuk terus beristirahat di sini. Nanti, aku akan mengirim seseorang lebih banyak buah yang enak, silakan dicicipi. Permisi, Penatua. Fa Hua dan Lan Ge membungkuk dan memberi salam ke yang lain. Di bawah tatapan ramah orang Suhai, keduanya kembali ke rumah pohon. Itu hampir saja. Lan Ge menghela napas. Jika roh pohon kecil itu benar-benar mendapat masalah sekarang, mereka jelas juga akan berada dalam masalah besar. Belum lagi permintaannya tidak bisa diizinkan, dia khawatir itu akan menjadi masalah jika mereka ingin pergi dari sini. Fa Hua berkata, belajarlah dari kesalahan. Di tempat asing seperti ini, lebih baik tetap berhati-hati. Lan Ge mengambil buah biru dan menggigitnya, benda ini padahal bekerja dengan sangat baik. Kata mereka, jika ini untuk kita manusia makan, dan dengan bantuan energi spiritualmu, dapatkah kamu juga membantu orang-orang kita berevolusi ke tingkat lebih tinggi? Fa Hua berkata, secara teoritis mungkin. Tapi pertama-tama kita perlu ikon dewa yang harus dikultivasikan setidaknya sampai tingkat ke-8. Aku bisa merasakan bahwa elemen suci adalah alasan penting untuk bisa meningkatkan levelnya. Juga, sulit untuk mengatakan berapa lama energi buah biru akan bertahan. Bisakah gelang penyimpananmu membuat buah itu tetap segar? Sudut mulut Lan Ge berkedut, itu tidak mungkin. Itu jauh dari mungkin, bahkan sepertinya tidak mungkin. Namun, Suhai ini memiliki hal-hal yang sangat bagus. Aku tidak tahu apa itu batu kehidupan. Penatua hanya meminta kita untuk mengambilnya kembali. Aku tidak tahu apa artinya. Fa Hua berkata, jangan terlalu memikirkannya. Kita harus menunggu selama 3 hari, mari kita berkultivasi. Selama rentang berkultivasi, Fa Hua akan diteleportasi kembali ke domain hukum untuk menstabilkan koordinat. Bahkan, jika dia mengikuti metode ini, dia dapat membawa Lan Mang kembali melalui gelang penyimpanan. Hanya saja dia juga melihat situasinya. Belajar dari roh pohon kecil, dia benar-benar tidak berani mengambil risiko untuk Yongxian dan yang lainnya untuk mencoba. Perlakuan para tamu terhormat memang berbeda, dan Lugur yang cantik dengan cepat membawakan mereka semua jenis buah-buahan. Meskipun hanya ada sayuran dan buah-buahan di laut hijau kehidupan, sayur dan buah-buahan di sini terlalu enak, yang mana tidak pernah dirasakan oleh Fa Hua dan Lan Ge. Tidak hanya manis dan lezat, tetapi juga penuh dengan energi yang kaya dan murni. Ini sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. Selain itu, napas kehidupan di sini kuat dan memiliki efek nutrisi yang jelas pada tubuh.
Setelah tinggal selama beberapa hari, mereka bahkan merasa kulit mereka menjadi sedikit lebih kenyal. 2. Tempat ini sangat cocok untuk manusia. Lan Ge meregangkan tubuhnya dan baru saja menyelesaikan kultivasinya. Sudah waktunya bagi mereka untuk bersantai dan bercakap sebentar. Fa Hua mengangguk. Lan Ge berbaring di depan jendela dan melihat keluar. Tidak peduli betapa indahnya pemandangan itu, dia secara bertahap akan kehilangan minat untuk melihat hal yang sama setiap hari. Sayang sekali aku tidak bisa berjalan-jalan, aku kira pasti masih ada banyak lagi tempat indah di Suhai ini. Sudah hampir 3 hari, kan? Fa Hua berkata, ya. Lan Ge menoleh untuk menatapnya dengan marah, mengapa kau mulai malas berkata-kata lagi? Fa Hua berkata, karena kata-katamu tidak berarti. Omong kosong. Lan Ge memberinya sikap menghina. Pada saat ini, ada cahaya hijau kecil mengembun, dan perubahan energi menarik perhatian mereka. Setelah beberapa hari, Su Xuan akhirnya kembali, dan dia memimpin seorang anak kecil di tangannya. Halo, kalian berdua. Aku sudah membuatmu menunggu lama. Su Xuan berkata sambil tersenyum, sementara bocah lelaki di sampingnya memandang mereka dengan minat dan rasa ingin tahu. Su Xuan memandang Fa Hua, Tuan Fa Hua, sebelum menuju ke klan, aku memiliki permintaan pribadi untuk merepot kamu. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan buah biru dari lengannya. Tidak perlu bertanya, Fa Hua dan Lan Ge juga mengerti apa yang dia maksud. Ini adalah cucuku. Aku pikir situasi hari itu, kita bisa mencoba lagi. Jika berhasil, aku akan memberikan umpan balik kepada klan yang lebih baik. Aku ingin tahu apakah menurutmu ada risiko. Su Xuan bertanya dengan harapan di matanya. Fa Hua berkata, seharusnya tidak ada risiko. Anda dapat berdiri di samping. Itu bagus, ayo coba. Orang-orang Suhai tampaknya sangat lugas, Su Xuan langsung memberikan buah biru kepada anak itu. Bocah lelaki itu makan dengan gembira, dan sebelum tubuhnya bisa bereaksi, Fa Hua datang di belakangnya dan meletakkan telapak tangannya di rompinya. Su Xuan berdiri di sampingnya. Dia adalah pemilik sumber kekuatan tingkat 8, dan dia memiliki energi yang sangat dalam. Ketika dia melihat buku kode Fa Hua dibuka dan ikon dewa menunjukkan basis kultivasi tingkat 9, dia tidak bisa tidak terkejut. Dia adalah utusan yang bertanggung jawab atas urusan luar negeri. Dia tidak hanya menerima tamu, tetapi juga pernah ke 3 alam umat manusia. Dia juga telah melihat banyak buku kode hukum di domain hukum. Kultivasi ini jelas sudah ada di tingkat 9. Lingkaran cahaya keemasan samar menemani energi spiritual ke dalam tubuh anak itu. Kali ini, karena sudah mengalami peningkatan, itu jauh lebih lancar daripada roh pohon kecil itu. Ketika anak itu tertidur, terlihat jelas bahwa telinganya sudah mulai bercabang dan berevolusi. Terima kasih banyak. Melihat cucunya juga mengalami peningkatan, Su Xuan langsung bersemangat. Lan Ge tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, tetapi saat ini hanya ada Su Xuan saja. Penatua Su Xuan, sepertinya jika anak-anak Suhai kalian berevolusi lebih dulu adalah suatu hal yang baik. Su Xuan berkata, tentu saja. Berkembang ke tingkat kedua, maka mereka memenuhi syarat untuk memasuki laut dalam dari laut hijau kehidupan untuk kultivasi, sebab energi kehidupan di laut dalam jauh lebih kuat dari laut luar. Mereka akan bisa disiapkan menjadi tulang punggung klan. Laut dalam, laut luar, rasa penasaran Lan Ge menguat. Su Xuan berkata, itu juga bukan rahasia. Laut hijau kehidupan kita dibagi menjadi 2 bagian, laut dalam dan laut luar. Awalnya sama-sama, tetapi situasi menjadi berbeda setelah bencana besar. Ketika bencana itu datang, benua Falan menanggung bebannya, kemudian seluruh planet Falan terpengaruh. Laut hijau kehidupan kita secara alami tidak kebal, tetapi ketika bencana itu datang, ada beberapa perubahan aneh. Seluruh dunia tampak seperti terdistorsi, dan tidak ada yang tahu apakah itu disebabkan oleh monster dan roh, atau distorsi ruang waktu yang disebabkan oleh tabrakan asteroid. Akibatnya, banyak kondisi abnormal terjadi. Kamu harusnya tahu Laut Kuning Kotor dan Laut Biru Langit Hantu yang muncul terakhir di Laut 7 Warna. Apakah itu kerajaan boneka dari Laut Kuning Kotor atau kerajaan Biru Langit Hantu? Mereka semua diciptakan pada waktu itu. Dalam bencana itu, semua boneka tiada, dan semuanya dipindahkan ke satu tempat sendiri, lalu jiwa mereka pergi ke tempat lain. Kedua tempat ini berada di ujung barat, dan itu adalah leluhur dari Laut Kuning Kotor dan Laut Biru Langit Hantu. Dan kami orang Suhai juga terdampak. Akan tetapi itu sangat beruntung, kami juga terpengaruh oleh distorsi, tetapi yang terpengaruh banyak di pihak kami adalah energi kehidupan.
Energi kehidupan yang kaya dan murni akhirnya memperluas seluruh laut hijau kehidupan, dan memblokir sebagian besar bencana. Saat itu, kami meluncurkan. Di sini, dia berhenti, jelas itu pasti melibatkan rahasia Suhai. Pokoknya, kamu hanya perlu tahu bahwa kami hampir tidak bisa memblokir bencana, tetapi untungnya tidak ada terlalu banyak korban. Apalagi setelah bencana, laut hijau kehidupan kita memiliki laut dalam yang hampir terpadatkan dari energi kehidupan murni. Laut dalam ini hanya 1% dari laut luar, tetapi ini adalah inti dari inti kita. Mulai hari itu dan seterusnya, klan Suhai kita tidak akan lagi menjadi bawahan siapapun. Agar tidak menghancurkan ekologi laut dalam, hanya para jenius di klan yang diizinkan pergi ke laut dalam untuk berkultivasi, dan mereka juga bisa mendapatkan bimbingan dari penatua laut dalam klan Suhai kami, untuk dilatih menjadi tulang punggung klan masa depan. Jika ada seseorang yang luar biasa dapat dipilih oleh kelompok tetua laut dalam dan menjadi anggota cadangan kelompok tetua di masa depan, maka mereka akan dapat berkultivasi di laut dalam sepanjang waktu. Itulah yang kita semua orang-orang Suhai sangat nantikan. Berbicara tentang ini, Susuan tiba-tiba menjadi sedikit waspada dan tersenyum pahit. Lihat aku, pembicaraan ini tidak mengunci pintu. Ketika aku bahagia, aku akan mengatakan lebih banyak. Namun, aku masih ingin berterima kasih karena telah memberiku cucu kecil ini kesempatan untuk berkultivasi di laut dalam. Menerobos tingkat kedua sebelum usia 10 tahun adalah kriteria penting untuk memasuki laut dalam. Aku telah memblokir berita bahwa kamu memiliki kemampuan ini. Jika tidak, kamu tidak akan bisa berpikir untuk pergi kemanapun. Aku dikirim ke sini untuk mengatakan bahwa laporan sudah diterima para tetua. Selain permintaan kalian, aku akan membawa kalian ke laut dalam nanti dan menerima pertanyaan dari para tetua. Adapun apakah permintaanmu akan disetujui atau tidak, hanya para tetua yang bisa memutuskan. Novel Land of Miracles, Chapter 62 Inland Sea. Lan Ge menyipitkan matanya dan bertanya, aku mendengar orang-orang Suhai juga memanggil Anda penatua. Apakah Anda juga salah satu penatua dari kelompok penatua laut dalam? Susuan tersenyum dan berkata, Aku tidak memiliki kualifikasi itu, saya hanya kelompok penatua laut luar. Kami memiliki 108 penatua di laut luar, dan saya hanya salah satu yang lebih lemah. Laut dalam adalah kekuatan sebenarnya dari klan Suhai kita, dan semua masalah utama harus diputuskan oleh kelompok penatua laut dalam. Mereka telah mendengarkan dengan penuh perhatian di samping, dan keingintahuan Lan Ge telah memungkinkan mereka untuk mendapatkan banyak pemahaman tentang struktur keseluruhan klan Suhai. Anak ini akan tinggal di sini, dan kita harus berangkat. Setelah pergi dari rumah pohon, sedikit cahaya hijau mengembun di kaki Susuan, dan secara alami membentuk rakit hijau. Rakit itu diperuntukkan untuk membawa 3 orang, tetapi dia tidak melihat bagaimana dia mengendarainya. Ini secara alami akan bergerak ke satu arah. Dikelilingi oleh pepohonan yang menjulang tinggi, di bawah rakit terdapat air yang berwarna biru kehijauan. Napas tebal kehidupan terjerat di sekitarnya, membuat orang merasa santai dan bahagia. Terlebih lagi, mereka sering melihat orang-orang Suhai yang tampan berjalan sepanjang jalan, yang benar-benar membuat Fahua dan Lan Ge merasa nyaman. Mereka berpikir tentang berapa lama mereka akan mencapai laut dalam di laut hijau kehidupan ketika ada pemandangan aneh yang muncul di depan mereka. Puluhan pohon besar tumbuh dengan rapi. Yang paling aneh adalah cabang-cabang pohon besar ini terjerat satu sama lain, membentuk pintu pohon besar yang tingginya hampir 150 meter dan tinggi 50 meter. Napas kehidupan di sini jelas lebih kuat daripada di tempat lain, tetapi tidak ada rumah pohon di pohon-pohon besar ini. Jangan ada perlawanan, biarkan semuanya berjalan dengan sendirinya. Susuan berkata sambil tersenyum. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, bergerak dari kekosongan, dan tongkat kayu biru hijau muncul di genggamannya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya juga berubah menjadi hijau zamrud, sehingga rakit di bawah kakinya, tubuhnya, dan bahkan Fahua dan Lan Ge yang ada di atas rakit itu menjadi berwarna sama. Tongkat kayu itu melesat di udara, membentuk sebuah simbol. Seolah menggemakan simbol itu, lingkaran cahaya hijau samar berdesir di dalam pintu pohon besar di depannya. Rakit juga menyentuh lingkaran cahaya hijau pada saat ini. Hanya dengan kilatan cahaya, baik Fahua dan Lan Ge merasa bahwa tubuh mereka terbungkus kehangatan, dikelilingi oleh energi lembut dan lengket, dan semua yang ada di depan mereka mengikuti berubah menjadi hijau. Suara Susuan terdengar di telinga mereka, ini adalah gerbang menyeluruh klan Suhai kita di laut hijau kehidupan. Ini membutuhkan tetua kita dari laut luar untuk mengaktifkannya,
dan itu dapat langsung ditransmisikan ke laut dalam atau gerbang lain yang mencakup segalanya. Mungkin karena Fahua banyak membantunya, dan dia tidak ragu untuk menjawab mereka berdua tentang hal-hal yang tidak terkait dengan rahasia inti klan Suhai. Setelah sekitar beberapa menit, Fahua dan Lan Ge tiba-tiba merasakan tubuh mereka jatuh, yang jelas membuat mereka terkejut. Untungnya, keadaan tanpa bobot alias jatuh itu hanya sesaat. Di saat berikutnya, mereka merasa telah menapak, dan bagian depan mata juga menjadi jelas. Mereka masih dirakit, tetapi penglihatan di depannya tiba-tiba meluas. Sebelumnya, di laut luar hanya ada pohon-pohon raksasa di mana-mana, sehingga tidak mungkin untuk melihat seluruh pemandangan laut hijau kehidupan. Pada saat ini, ketika mereka muncul dari udara tipis, mereka menemukan bahwa mereka telah datang ke permukaan air. Menengok ke belakang, di belakang mereka adalah laut hijau kehidupan dengan pepohonan yang menjulang tinggi dan air laut yang berwarna biru kehijauan. Namun di arah mereka, air laut berubah warna lagi, dari hijau zamrud menjadi biru langit. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat air laut biru langit seperti ini, dan yang mengejutkan mereka adalah udara di sini tampaknya lengket. Bahkan jika itu hanya melambaikan tangan, ada sedikit rasa terhalang, seolah-olah selama bergerak mereka dapat memegang sesuatu. Benda kental ini tidak lain adalah energi kehidupan yang tebal. Air biru langit itu luas, dan di depan laut tampaknya ada pulau, sebuah pulau berwarna hijau. Pulau ini tidak terlalu besar, tetapi banyak ditumbuhi tanaman. Yang lebih aneh lagi adalah semua tanaman seolah-olah ada di atas langit. Pulau ini memancarkan cahaya, sehingga di mata mereka, pulau itu secara keseluruhan adalah pulau yang bercahaya. Ini adalah perjalanan yang berharga, ini adalah perjalanan yang sangat berharga. Lan Ge berkata dengan penuh kekaguman. Pada saat ini, Fahua bertanya dalam hatinya melalui Wu Shuangzu, bagaimana menurutmu teleportasi sekarang berbeda dari teleportasi kita? Lan Ge menjawab dalam hatinya, tidak, sepertinya itu bukan teleportasi ruang. Sepertinya kita langsung ditarik oleh energi. Yah, kurasa juga begitu. Seharusnya itu karena energi kehidupan yang kaya di sini. Laut hijau kehidupan ini benar-benar diberkati. Tampaknya Suhai lebih baik dari yang kita bayangkan. Bahkan lebih kuat, Fahua menjawab dalam hatinya. Dari sudut pandang Susuan, keduanya tampak tercengang. Jangankan mereka, bahkan jika orang-orang Suhai datang ke laut dalam untuk pertama kalinya, mereka semua terkejut dengan keindahan di depan mereka. Selamat datang di laut dalam. Pulau yang kalian lihat ini semuanya dipadatkan oleh tumbuh-tumbuhan. Kami menyebutnya Pulau Bitian Laut Dalam. Oleh karena itu, laut dalam kami sebenarnya adalah laut cincin di sekitar Pulau Bitian. Kami memiliki alasan untuk percaya bahwa sumber kehidupan paling murni di planet Falan ada di sini. 1. Ini sangat indah, sangat indah. Lan Ge memuji. Ya, sangat indah. Meskipun aku juga anggota klan Suhai, aku selalu merasa tidak ingin pergi ketika aku datang ke sini. Sebenarnya, aku berharap untuk menerima lebih banyak tamu VIP seperti kalian, sehingga aku memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengunjungi laut dalam dan Pulau Bitian. Susuan berkata sambil tersenyum. Rakit itu bergerak maju. Tampaknya Pulau Bitian tidak jauh, tetapi rakit mereka berlayar di laut terbuka selama 2 jam penuh sebelum perlahan mencapai pinggiran pantai. Seperti yang dikatakan Susuan, ketika mereka mendekati Pulau Bitian, mereka dapat melihat bahwa batang pohon dan sulur yang kokoh terbenam dalam air. Dalam artian, pulau itu hanya dibentuk oleh kanopi pohon. Ketika mereka datang ke pantai, sudah ada seseorang yang menunggu di sana. Itu adalah seorang pria muda ramping dengan mantel pohon yang sangat berbeda. Meskipun juga terbuat dari daun, mantel pohonnya lebih terlihat seperti baju besi manusia, dan bahan bakunya adalah daun bercahaya yang tidak diragukan lagi eksklusif untuk Pulau Bitian. Jika dilihat sekilas, usianya tampaknya mirip dengan Fahua dan Lan Ge. Dia memiliki mata hijau yang jernih dan penampilannya juga sangat tampan, bahkan di atas Lan Ge. Akan tetapi, agak aneh bahwa di telinganya, Fahua dan Lan Ge tidak melihat ujungnya bercabang. Mengapa telinga orang Suhai yang bisa hidup di Pulau Bitian di laut dalam tidak memiliki lengkungan? Aku akan mengirim kalian hanya sampai di sini. Setelah itu, Lu Yuan yang akan mengantar kalian. Tanpa izin dari Penatua Laut Dalam, kita tidak memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di Pulau Bitian. Lan Ge kemudian berkata terima kasih dengan tulus. Dari mulut tetua Suhai yang antusias ini, mereka tahu banyak pengetahuan tentang Suhai. Ketika mereka menapak di Pulau Bitian, perasaan aneh itu tiba-tiba menjadi lebih jelas.
Di bawah kaki, jelas merupakan jalan yang dibentuk oleh cabang, daun, dan tanaman merambat, tetapi tidak lunak sama sekali, itu seperti berjalan di tanah dan luar biasa padat. Kemudian, saat mereka menginjakkan kaki di Pulau Bitian ini, mereka jelas merasakan bahwa napas kehidupan yang kaya di sini sungguh menakjubkan. Semuanya tampak diselimuti cairan, dan ada penghalang ketika bergerak maju. Dan energi kehidupan yang kaya juga menyusup ke dalam pori-pori kulit mereka, membuat tubuh menjadi hangat secara alami, seperti berendam di sumber air panas dengan suhu yang tidak terlalu tinggi, sangat nyaman. Mereka bahkan bisa melihat bahwa lapisan cahaya hijau pucat muncul di sekitar tubuh mereka. Kalian berdua, tolong ikut aku. Lu Yuan membuat isyarat mempersilakan kepada mereka, dengan senyum yang sangat lembut di wajahnya yang tampan. Merepotkan senior, Lan Ge berkata dengan hormat. Lu Yuan tersenyum kecil, jangan panggil aku senior, aku seharusnya seumuran denganmu. Sebenarnya, aku juga manusia. Oh, Fa Hua dan Lan Ge mau tidak mau menunjukkan keterkejutan. Memang, telinga Lu Yuan tidak bercabang, sehingga terlihat seperti manusia. Saat memimpin jalan, Lu Yuan berkata, aku awalnya datang dari domain suci, dan kemudian datang ke Laut Hijau Kehidupan untuk beberapa alasan khusus. Terima kasih kepada para tetua, mereka menahanku di sini dan menjadi anggota Suhai. Tapi aku masih memiliki darah ras manusia yang mengalir di tubuhku. Baru pada saat itulah Lan Ge dan Fa Hua menyadari. Mereka juga diam-diam terkejut. Klan Suhai ini benar-benar kuat, mereka bahkan rela mengambil manusia, dan mereka masih berada di Pulau Bitian Laut Dalam. Dapat dilihat bahwa status Lu Yuan tidak rendah di klan. Lu Yuan Xiong, sudah berapa lama kamu di sini? Lan Ge bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, aku datang ke sini ketika aku masih sangat kecil. Melihat bahwa dia tidak ingin mengatakan lebih banyak, Fa Hua dan Lan Ge tidak mengajukan pertanyaan lagi. Di bawah pimpinan Lu Yuan, mereka bertiga bersama-sama pergi jauh ke dalam pulau. Memang benar bahwa Pulau Bitian benar-benar terbentuk oleh tanaman yang tebal. Dalam jangkauan penglihatan, semua ditutupi oleh berbagai tanaman. Di antara tanaman ini, 80% adalah makhluk aneh yang belum pernah didengar atau dilihat Fa Hua dan Lan Ge. Hanya dapat dirasakan samar-samar bahwa fluktuasi energi memancar dari tanaman-tanaman ini, beberapa kuat dan beberapa lemah. Dengan mengambil pelajaran dari Lan Mang, mereka hanya mengikuti Lu Yuan dengan hati-hati dan mengikutinya. Kalian berdua, tolong perhatikan tindakanku dan ikuti aku. Kita harus cepat. Lu Yuan berbalik dan berkata kepada keduanya. Sebelum mereka bisa menjawab, mereka melihat Lu Yuan mengetuk-ngetukkan jari kakinya ke tanah, dan orang itu sudah terbang dan mendarat di pohon anggur di depannya. Pohon anggur itu memancarkan cahaya, dan pada saat berikutnya, Lu Yuan terlempar ke udara. Tingginya mencapai 100 meter dan terbang ke kejauhan. Novel Land of Miracles, Chapter 63 The Elder of Bishan Island. Fa Hua dan Lan Ge tidak tahu apakah ini salah satu ujian tetua Pulau Bitian yang disengaja dibuat untuk mereka atau bukan, bagaimanapun mereka tidak berani mengabaikannya. Fa Hua pergi lebih dulu dan juga melompat ke tanaman rambat anggur. Tiba-tiba, dia hanya merasakan kekuatan yang kuat datang dari bawah kakinya dan memantulkannya ke langit. Karena ini adalah pertama kalinya, dia sedikit tidak nyaman, dan dia tiba-tiba tidak seimbang di udara, dan bahkan arahnya sedikit salah. Pada saat ini, Lan Ge telah mengikuti di belakang. Keduanya memiliki pikiran yang sama, dan perasaan Fa Hua secara alami ditransmisikan ke pikiran Lan Ge untuk pertama kalinya. Dia jauh lebih baik ketika dia menggunakan tanaman rambat anggur untuk melompat. Dia ada di udara, cahaya biru lewat, dan angin mengikatnya. Teknik itu diikatkan pada Fa Hua, dan dengan tarikan lembut Fa Hua mengikuti Lan Ge, dan keduanya memijak di tempat Lu Yuan secara bersamaan. 2. Pijakan Lu Yuan masih berupa sulur, dan cahaya yang sama menyala dan melompat. Fa Hua dan Lan Ge dapat melihat dengan jelas kali ini, dan mereka memiliki pengalaman dari sebelumnya, kemudian mereka mengikuti dan keluar dengan cara yang sama. Dengan cara ini, mereka bertiga terus memantul dengan bantuan tanaman merambat yang aneh, dan mereka bergerak maju di Pulau Bitian secepat bintang jatuh. Setelah terbiasa dengan elastisitas yang dibawa oleh tanaman merambat, Fa Hua dan Lan Ge tidak bisa tidak menjadi tertarik. Pulau Bitian ini benar-benar menakjubkan. Lu Yuan melihat ke belakang dari waktu ke waktu, dan ketika dia melihat bahwa keduanya bisa mengikutinya, dia bergerak maju dengan percaya diri. Kecepatan lompatan tiga orang secara alami jauh lebih cepat,
tetapi setelah lebih dari setengah jam, sebuah pohon raksasa mulai terlihat di kejauhan. Itu adalah pohon raksasa yang sepertinya menghubungkan langit dan tanah. Apa yang bisa mereka lihat adalah bagian dari mahkota pohon yang tersembunyi di balik awan dan kabut. Dari bawah, mereka tidak bisa mengintip keseluruhan bentuknya, dan mereka bisa membayangkan betapa besarnya itu. Lingkar batangnya mungkin beberapa ribu meter, yang sangat berbeda dari pulau Bitian ini. Lu Yuan membawa Fa Hua dan Lan Ge ke pohon raksasa sebelum berhenti tidak jauh, dan kemudian membungkuk hormat ke pohon raksasa, leluhur pohon. Saat mereka semakin dekat, Fa Hua dan Lan Ge juga dapat melihat bahwa batang pohon raksasa ini berwarna hijau tua, dengan tekstur kristal samar, memberikan perasaan yang sangat aneh bagi orang-orang. Dari pohon raksasa ini, selalu ada aura yang sangat lembut, dan tidak ada energi yang besar, tetapi mereka semua dapat merasakan bahwa pohon raksasa ini seharusnya menjadi inti dari seluruh pulau Bitian. Tepat ketika keduanya terkejut, tiba-tiba, lingkaran hijau kecil menyebar dari bawah kaki mereka, menutupi tubuh mereka. Lu Yuan berkata, kalian berdua tidak perlu panik, rilekskan saja tubuhmu. Tidak butuh waktu lama, cahaya hijau menutupi mereka bertiga, lampu berkedip, dan ketiganya menghilang tanpa jejak. Fa Hua dan Lan Ge baru saja merasakan kekuatan tarikan datang, dan saat berikutnya, mereka seperti tersedot ke dalam lubang hitam. Begitu mata mereka terbuka, mereka datang ke tempat baru. Ini adalah aula yang luas, tingginya sekitar 100 meter, dengan dinding di sekitarnya tampaknya dipangkas dari pepohonan, dan yang bisa dilihat hanyalah tekstur pepohonan dan tanaman merambat. Di seluruh aula, ada lingkaran cahaya hijau samar, memberi orang perasaan yang sangat aneh. Di aula yang luas ini, ada tunggul pohon dengan diameter setidaknya 10 meter atau lebih yang ditempatkan di sekitarnya, membentuk lingkaran. Cahaya hijau berkilauan bersinar dari setiap tunggul pohon. Sebuah tunggul pohon di tengah adalah yang terbesar, dengan diameter 30 meter. Cahaya di atas tidak berwarna hijau, tetapi warna hijau emas yang aneh. Di lingkaran hijau, sedikit cahaya keemasan bersinar. Fa Hua melihat sekeliling dan menghitung, ada 23 tunggul pohon di sini. Lu Yuan telah membawa orang ke sini, dan saya mengundang semua tetua. Lu Yuan berkata dengan hormat. Aula aneh ini benar-benar tertutup rapat, tanpa jendela dan tidak ada lorong yang terlihat. Detik berikutnya, 6 dari 23 tunggul pohon di sekitarnya telah berubah, dan cahaya yang menyilaukan menjadi lebih kuat, lalu siluet perlahan muncul. Adapun Lu Yuan sendiri, setelah berbalik dan mengangguk ke Fa Hua dan Lan Ge, dia minggir dan memanjat tunggul pohon dengan diameter terkecil. Fa Hua dan Lan Ge berkomunikasi dalam hati mereka. 2. Lu Yuan ini kira-kira seumuran dengan kita. Jika setiap tunggul pohon di sini mewakili penatua dari Pulau Bitian Laut Dalam, bukankah itu berarti dia juga penatua di sini? Lan Ge berkata dengan terkejut. Fa Hua berkata, seharusnya. 23 tetua. Aku hanya tidak tahu apa basis kultivasi para tetua laut dalam ini. Menilai dari situasi para tetua susuan sebelumnya, aku khawatir aku harus berada di atas tingkat ke-9 untuk menjadi seorang tetua di sini. Lan Ge berkata, seharusnya tidak akan melebihi tingkat ke-10. Jika tidak, bukankah itu lebih lemah dari ras iblis? Saat keduanya berkomunikasi di dalam hati mereka, keenam sosok itu menjadi padat, dan mereka memiliki penampilan yang berbeda. Ada laki-laki dan perempuan, ada orang-orang kuno yang memegang kruk, dan ada gadis-gadis muda dan cantik yang terlihat tidak lebih dari 28 tahun. Ketika 6 orang ini muncul, cahaya di seluruh aula tampak menjadi sedikit lebih terang. Selamat datang 2 tamu terhormat dari jauh untuk mengunjungi Pulau Bitian kami. Saya adalah tetua keempat dari klan Suhai, dan saya menyambut Anda atas nama klan saya. Pria tua kuno itu mengangguk pada keduanya sambil tersenyum. Fa Hua dan Lan Ge tanpa sadar menatap telinganya. 10 ujung tajam penuh muncul di atas telinganya. Dia adalah pria super kuat yang telah memasuki tingkat dewa. Di antara 5 lainnya, 2 juga memiliki 10 ujung, dan 3 lainnya yang tampak lebih muda memiliki 9 ujung, termasuk orang-orang Suhai yang seperti gadis. Artinya pada saat ini, di antara 6 tetua Suhai Pulau Bitian yang berdiri di tunggul pohon di depan mereka, sebenarnya ada 3 tingkat ke-10 dan 3 tingkat 9. Perlu diketahui, tidak peduli domain hukum atau domain biru, masing-masing hanya ada satu keberadaan yang mencapai tingkat ke-10. Domain biru, Kota Guntur, Lan Ge. Domain hukum, Kota Kebijaksanaan, Fa Hua. Kami telah melihat semua pentua. Keduanya berkata serempak, dan memberi salam dengan hormat pada saat yang sama.
Penatua keempat memiliki senyum di wajahnya, kalian berdua diterima di sini. Kami adalah orang-orang yang ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Tuan Fahua, kami telah belajar tentang bagaimana Anda membantu orang-orang kami meningkatkan bakat mereka. Inilah yang kami bisa lakukan untuk orang-orang kami. Bantuan yang kami terima belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya ini, Anda adalah tamu terhormat dari Suhai kami. Saya berharap mendapatkan lebih banyak bantuan dari Yang Mulia di masa depan. Penatua terlalu memuji, Suhai selalu bersahabat dengan semua ras manusia, dan Anda semua bisa menggunakannya jika Anda semua membutuhkannya. Kemanapun saya pergi, Fahua akan melakukan yang terbaik. Fahua mengatakan dengan rendah hati. Lan Ge memomeli dalam hatinya, kamu tidak hanya bisa memarahi orang saja ternyata. Tidak ada keraguan bahwa mereka dapat bertemu 6 tetua pada saat yang sama di sini, dengan sikap tetua keempat yang sangat ramah, itu secara langsung berkaitan dengan fakta bahwa mereka telah membantu 2 anak Suhai untuk meningkatkan bakat mereka. Penatua keempat berkata, kali ini, kami telah melihat permintaan dan plakat dari 2 orang yang datang ke sini. Namun, masalah ini terkait dengan batu kehidupan tingkat dewa, yang sangat penting. Batu kehidupan tingkat dewa ini juga memiliki arti besar bagi klan kami. Benda penting seperti itu tidak dapat diberikan dengan mudah. Tetapi mengingat 2 orang yang membantu klan kami untuk meningkatkan bakat kali ini, dan persahabatan antara kami dan Penatua Besar Domain Biru, setelah musyawarah, kami memutuskan untuk memberi keduanya kesempatan untuk mencoba. Bagaimana caranya? Lan Ge berseru. Penatua keempat tersenyum dan berkata, ada satu hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang-orang Suhai sendiri, tetapi kami sangat perlu melakukannya. Kami akan sering menyusahkan klan Anda untuk membantu kami melakukan ini. Dan kami juga akan membayarnya dengan hadiah tertentu. Fahua berkata, hadiahnya adalah batu kehidupan tingkat dewa. Yang mengejutkan, tetua keempat menggelengkan kepalanya, itu tergantung pada bagaimana kalian berdua. Selain itu, kami juga berharap akan ada lebih banyak kerjasama dengan Anda berdua dalam hal membantu orang-orang kami meningkatkan kemampuan mereka. Tapi terlalu dini untuk mengatakan ini. Lan Ge bertanya dengan ragu, mengapa ini terlalu dini? Senyum di wajah para tetua keempat tertahan sedikit, dan menjadi sedikit lebih serius, karena hal yang kami harapkan untuk dilakukan kalian berdua terlalu berisiko. Melihat kalian berdua sangat muda, kami tidak yakin apakah kalian cukup kompeten. Begitu ada bahaya dan kami tidak dapat menyelamatkan, itu dapat membahayakan nyawa Anda berdua. Jadi, sebelum kami menjelaskan masalah ini, kami harus meminta Anda berdua untuk lulus beberapa penilaian kami untuk memastikan bahwa Anda setidaknya memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Tes. Mendengar 2 kata ini, Lan Ge tiba-tiba tercengang. Penatua Agung Domain Biru juga mengatakan tentang tes sebelumnya, dan jelas bahwa dia telah lama mengantisipasi apa yang akan terjadi pada mereka sekarang. Bagaimana menilainya? Lan Ge tidak bisa tidak ingin mencoba. Dengan latihan terus-menerus dengan Fahua, keduanya mendapatkan pengakuan Wu Shuangzu ketika mereka menembus tingkat ke-7 dan membuat lompatan drastis, ditambah dengan kemampuan Wu Shuangzu yang hebat. Dia benar-benar tidak sabar untuk menemukan orang yang kuat untuk menguji kekuatannya. Penatua keempat berkata, kami telah menyiapkan 3 penilaian, dan kami membutuhkan 2 di antaranya untuk lulus. Jika kalian lulus penilaian, kami secara alami akan menjelaskan kepada kalian apa yang kami harapkan untuk meminta bantuan Anda. Fahua berkata, kami tidak memiliki masalah dengan penilaian. Tetapi tetua keempat, saya juga ingin meminta Anda untuk mengklarifikasi sejauh mana kami dapat memperoleh batu kehidupan tingkat dewa setelah kami lulus penilaian, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini. Jelas bahwa Fahua lahir di domain hukum dan memiliki sifat tegas. Pada saat ini, Pulau Bitian ini memiliki banyak ketidakpastian dalam kata-kata tetua keempat, yang mana tidak sesuai dengan karakternya, jadi dia secara alami perlu bertanya dengan jelas. Ini alami. Senyum di wajah tetua keempat kembali, saya akan mengatur penilaian untuk kalian berdua. Harap tunggu sebentar. 5 tetua lainnya tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, hanya tetua keempat yang berbicara. Pada saat ini, lingkaran cahaya hijau kecil berkedip, dan di bawah cahaya segala sesuatu di sekitarnya menjadi ilusi. Ketika semuanya menjadi jelas kembali, Fahua dan Lan Ge telah kembali keluar Pulau Bitian sebelumnya. Hanya saja leluhur pohon besar itu telah tiada. Mereka dikelilingi oleh daratan datar Pulau Bitian dengan bidang pandang yang luas. Lu Yuan juga tidak mengikuti, dan sekelilingnya tampak kosong.